Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syubran Maulawi dengan NIM 230705062. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uh, ya ini untuk tugas akhir daripada praktikum mata kuliah Big Data. Jadi tugasnya ialah membuat sebuah klasifikasi citra dengan menggunakan dataset bebas pokoknya. Yang penting dia bisa si modelnya ini memahami apa data yang kita latih. Ya, untuk tugas saya di sini saya melakukan klasifikasi citra terhadap ekspresi wajah menggunakan menggunakan model CNN. Nah, untuk yang pertama di blok kode ini kita di sini akan mengimpor library yang diperlukan. Nah, di sini saya sudah mengimpor library yang diperlukan. Kemudian di sini ada yang namanya seed. Seed ini setahu saya dia untuk menjadi patokan lah. Setiap ada generate yang random di sini, seed ini menjadi patokan sehingga dia nggak terlalu random gitu. Sehingga angka yang dihasilkan ini bisa jadi sama ke depannya. Kemudian di sini saya karena datasetnya saya upload ke Google Drive, jadi di sini saya minta akses ke Google Drive saya dulu, yaitu di Content Drive. Kemudian di sini lokasi zip filenya ada di sini di dataset saya di Google Drive saya. Kemudian dari sini saya ekstrak ke page sini ke konten facial expression recognition. Di sini saya ekstrak. Jadi kalau kita lihat di sini dia udah ada. Ini dataset yang saya pakai. Kemudian di sini saya akan membagi menjadi data training, data test, dan data validasi. Jadi untuk base year-nya saya ambil base year di sini. Kemudian untuk image size-nya ini karena bawaan dari dataset itu sendiri untuk ukuran gambarnya itu 48 pixel. Kemudian untuk batch size-nya ini setahu saya ini banyak gambar yang diproses dalam sekali proses gitu. Dalam sekali eksekusi berapa banyak gambar yang akan diproses. Di sini saya taruh 16 karena kalau dia terlalu banyak takutnya akan memberatkan resource yang dipakai. Kemudian dia juga akan menghitung rata-rata loss-nya. Jadi kalau terlalu banyak bisa dibilang probabilitas untuk dia gagal tuh lebih tinggi lah gitu. Itu pemahaman saya. Kemudian untuk validation speednya karena saya tadi bagi jadi 3, jadi untuk data data trainingnya saya mau 70%, jadi 30% saya sisihkan untuk untuk tes dan validasi. Jadi di sini saya ambil split untuk validationnya sebanyak 0,3 atau 30%. Di sini saya ambil validation 30%, kemudian gambarnya juga saya ubah jadi grayscale. Nah, yang 30% ini masuk sini, seharusnya masuk ke validation, tapi karena saya rencananya mau bagi lagi ke validation dan test, ini saya masukin ke folder ke ke penyimpanan sementara lah dulu, karena di sini saya bagi lagi dia. Jadi setengah dari temp itu diambil, kemudian yang di tag ini dimasukin ke validation, kemudian yang nggak diambil atau sisanya masukin ke test. Kemudian di sini ini AutoTune bisa bilang ini setup yang paling bagus lah, yang paling udah diurus sama si TensorFlow. Jadi ini kita pakai fungsi di TensorFlow aja. Kemudian untuk model CNN sendiri di sini pertama saya buat yang namanya data augmentation. Nah, jadi fungsi data augmentation ini dia untuk membuat gambar yang kita olah itu dia lebih random hasilnya. Jadi atau lebih banyak variasinya lah. Jadi sini dia ada di random flip, kemudian ada random rotation, kemudian ada random zoom, kemudian ada random contrast. Jadi dia nanti gambarnya ada yang di flip, ada yang diputar, ada yang di zoom mungkin, ada juga yang kontrasnya ditambah atau dikurangi. Nah, untuk model sequential sendiri di sini sebenarnya ada banyak lapisan di sini dari blok 1, 2, 3 sampai 4. Ini lapisan-lapisan perubahan yang akan dilalui oleh gambarnya. Ini sepemahaman saya. Kemudian sampai di akhirnya model ini dikompil dengan optimizer ini dan
inilah. Jadi kita jalankan akan menghasilkan seperti ini. Kemudian di sini kita akan melatih modelnya. Jadi untuk melatih modelnya ada dua callback yang ada. Pertama ada callback untuk early shopping ya. Ini dia akan memonitor file yang loss. Jadi bisa dibilang ketika lossnya ini sampai rentang tertentu, ketika angkanya relatif sama, maka dia prosesnya akan di stop. Kok di sini kalau misalnya ada 5 epoch yang lossnya sama, dia akan di stop hasilnya. Begitu juga dengan si fungsi reduce lr nih. Jadi ketika dia lossnya lebih tinggi itu, lossnya terus stuck naiknya, kurang lebih itulah, dia akan dikurangi prosesnya sebanyak setengahnya, sebanyak 50%. Jadi kalau ada 3 watch yang berlaku tapi prosesnya stuck, dia akan dikurangi sebanyak 50%. Ini hasil proses pelatihan model saya. Kemudian untuk grafik akurasinya bisa kita lihat di sini, memang nggak terlalu akurat, tapi dia modelnya yang belajar lah. Kemudian untuk evaluasi model ya, di sini data tes tadi pakai yang 15% lagi. Di sini kalau bisa lihat hasil akurasinya itu 61%. Memang rendah, tapi untuk dataset ekspresi wajah ini emang agak susah untuk dapat hasil yang kayak 70% atau 80%, soalnya ya ada makro expression yang nggak dipahami oleh mesin, apalagi pakai model sederhana seperti GNN ini. Kemudian membuat conversion matrix di sini untuk membuat di sini untuk melakukan evaluasi terhadap modelnya. Jadi bisa dilihat nih hasil report evaluasinya itu ada precision happy 0,85. Itu kan artinya dari semua gambar yang dianalisis oleh modelnya, sebanyak 85% itu dideteksi sebagai happy. Terus di recall nih, dari 85% yang deteksi happy itu ada 83% betul, sisanya salah. Ini wajar karena 85% ini karena dataset yang dipakai untuk model belajar ekspresi wajah happy ini ada 1300, jadi ya wajar yang tinggi. Kalau yang lain kan rendah kayak gini 37 karena yang dipakai cuma 80. Jadi sekarang dari hasil pelatihan hasilnya semua dengan data yang udah dilatih, terus model yang udah dilatih, terus classification report yang seperti ini. Sekarang coba kita prediksi satu gambar dari tadi lah. Nah, bisa itu head nih netral. Coba kita prediksi lain. Nah, ini kan marah. Bisa juga kita prediksi dari lokal. Kebetulan saya di sini udah nyediain ada marah sama happy. Kok marah gini gambarnya? Kalau happy ini. Jadi coba kita tes. Repot yang marah. Nah, kan deteksi sebagai marah. Coba kita upload yang happy. Nah, dia terdeteksi sebagai happy. Jadi modelnya berhasil, cuma akurasinya rendah. Tapi kan akurasi rendah tadi dia nggak akan semuanya berhasil juga. Jadi kok kita cari di sini misal ekspresi muka sedih, yang close up lah, karena
data yang kita proses tadi gambarnya close up semua. Ini misal kita pakai mark ini lah. Mana ya? Oh, ada yang nih. Converse di klik ini. Save image as save. Coba kita lihat apakah dia terdeteksi sebagai CD atau bukan. Nah, rupanya terdeteksi sebagai CD. Itu coba yang lain yang agak susah. Kecewa atau takut. Takut. Save image as fear. Nah, itu saya sih sebagai takut. Nah, berarti modelnya ya bisa kita bilang berhasil lah. Tapi cuma akurasinya yang rendah. Soalnya ya namanya ekspresi muka agak susah emang tuh dilatih dengan model sederhana seperti ini. Ya mungkin ini saja hasil presentasi kode dari saya. Kalau memangnya ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga baru-baru belajar tentang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.